بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور، أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk sama-sama hadir duduk di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, apakah dan tidak mereka itu mengetahui? Tidakkah mereka itu mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui itu Allah, ma, pada sesuatu, yusirruna, yang mereka orang-orang Yahudi merahasiakan, wa ma yu'linun, dan sesuatu yu'linuna yang mereka tampakkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Baqarah ayat 77 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui baik sesuatu yang dirahasiakan ataupun yang ditampakkan. Siapapun yang melakukan sesuatu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mereka orang Yahudi yang mana mereka yusirruna, merahasiakan atau menyembunyikan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di belakang mereka mengingkari dan mengkafiri Nabi, enggak iman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'linun, dan yang mereka tampakkan ketika mereka ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah supaya bisa lebih akrab dan bisa lebih masuk lagi ke dalam Islam. Mereka mengatakan amanna, kami beriman. Jadi kalau di belakang tidak beriman, mengkafiri Nabi, enggak percaya sama Nabi. Tapi kalau di depan para sahabat, mereka mengatakan kami beriman. Nah, saat itu menurut para ulama, apakah orang-orang Yahudi itu sebetulnya kenal Allah, sudah tahu Allah apa belum? Orang-orang Yahudi itu sebetulnya sudah paham bahwasanya Allah itu Tuhannya apa belum? Maka di situ ada dua golongan. Ada orang Yahudi itu yang paham. Mereka iman sama Nabi Musa, mereka iman sama Taurat. Awalnya diamalkan benar, iman sama Allah.
Tapi ketika datang Nabi Muhammad membawa Al-Quran, mereka mengingkari dan mengkafiri Nabi sehingga iman mereka pun batal. Orang itu kalau beriman dengan nabi-nabi terdahulu dan tidak beriman sama Nabi Muhammad, maka kan imannya batal. Imannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga sama, ada orang iman sama Nabi Muhammad, nggak iman sama Nabi Musa. Oh, Nabi Musa itu bukan nabi, bukan rasul misal, maka imannya sama, batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Karena itu la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara salah satu para nabi-nabi tersebut, para rasul tersebut. Artinya semua para rasul, semua para nabi wajib kita imani tanpa ada satupun dari mereka yang kita kufuri, yang kita ingkari. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang Yahudi itu ada yang mereka itu belum tahu Allah. Maka di sini di ayat ini seakan Allah SWT itu mengingatkan kepada mereka bahwasanya yang namanya Tuhan itu mengetahui segala sesuatu, baik yang dirahasiakan ma yusirrun, dan juga mengetahui sesuatu yang ditampakkan ma yu'linun, agar mereka itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang Yahudi yang mereka itu sudah tahu isi Taurat, tapi ternyata mengingkari Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat mereka, bahkan malah disobek, dibuang semua ayat-ayat yang di situ ada sifat Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang seperti ini mereka aslinya tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar utusan Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini, yang alim Taurat, tahu kebenaran Nabi Muhammad tapi mengingkari Nabi Muhammad, maka orang yang semacam ini itu konsekuensinya nanti dia akan disiksa lebih berat daripada yang lainnya, orang-orang Yahudi yang tidak tahu. Ini orang-orang Yahudi yang mereka sudah tahu alim dengan isi kitab Taurat, tapi mereka menyelewengkan isi kitab Taurat, bahkan menutupinya. Maka mereka masuk dalam sabda Nabi SAW, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Manusia yang paling berat siksaannya kelak di hari kiamat adalah orang yang tahu. Sudah tahu, sudah mengetahui, tapi tidak manfaat pengetahuannya. Ilmunya tidak bermanfaat. Mereka tahu di Taurat itu ada sifat Nabi Muhammad, ternyata mereka mengingkari itu semua. Maka orang-orang yang semacam ini, mereka akan mendapatkan siksaan yang paling berat kelak di hari kiamat. Termasuk orang alim, alim niku mengetahui, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Waliyadu billah min dzalik. Karena itu ini juga peringatan bagi siapapun yang punya ilmu, punya pengetahuan, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tapi malah jadi ahli maksiat. Wong duwe ilmu malah ahli maksiat. Maka hati-hati, ini juga sama nanti mendapatkan siksaan yang lebih ngeri daripada orang-orang yang tidak tahu. Karena itu di dalam hadis riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada orang yang disiksa begitu luar biasa di neraka sampai isi perutnya itu keluar, bahkan penduduk neraka itu ketakutan melihat siksaan yang begitu dahsyat diterima oleh orang ini. Ternyata dia siapa? Dia adalah tokoh-tokoh, dia adalah orang yang dianggap punya ilmu, tapi ternyata dia menjadi ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya tidak diamalkan, sudah tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, ilmunya malah digunakan sesuai dengan kepentingannya. Waliyadzubillah min dzalik.
Sayyidina Abu Darda mengatakan wailun liman lam ya'lam marra. Celaka orang yang tidak tahu, nggak tahu ilmu, itu celaka, tapi marra sekali dengan kebodohannya. Tapi wawailun dan celaka liman alima, orang yang tahu walam ya'mal tapi tidak mengamalkan, justru ilmunya malah dipakai untuk kepentingannya, terus tidak ngurus halal haram, tidak ngurus maksiat taat, pokoknya ilmunya malah dipakai untuk tambah berani kepada Allah. Sab'a marrat, orang yang seperti ini nanti celakanya, siksaannya 7 kali lipat daripada orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan kita ngikuti mereka orang-orang Yahudi yang tahu isi Taurat tapi justru ilmunya malah dipakai untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, untuk bermaksiat, mengingkari Rasulullah SAW. Jangan ditiru seperti itu. Nah, jadi orang yang nggak tahu maksiat, mereka nanti masuk neraka tapi dapat siksaan apa itu 1 level. Tapi kalau orang itu tahu, punya ilmu, malah ilmunya dipakai tambah untuk bermaksiat, dimanfaatkan untuk tambah durhaka kepada Allah. Oh, orang seperti ini nanti di akhirat siksaannya sampai 7 level. Ibarat orang makan mie itu level pedesnya itu. Wow, pedes. Level 1, 2 wis pedes, 3 pedes, 4 pedes, 5, 6, 7 alah duwer lambene iki. Nah, ini gambaran orang-orang yang dia punya ilmu tapi ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan, bahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Imam Ghazali beliau dalam kitab Ihya itu mengatakan orang yang punya ilmu, orang alim atau tokoh, dia diberi ilmu oleh Allah tapi ilmunya malah dipakai untuk maksiat kepada Allah, kenapa mereka dapat siksaan yang berlipat-lipat, bahkan sampai 7 kali lipat, 7 level ini tadi? Kenapa? Karena li'annahum jahadu ba'dal ilmi, kata beliau. Karena orang yang punya ilmu tadi itu, dia tuh maksiat dengan dasar ilmu. Terus sudah tahu itu larangan Allah tapi diterjang. Sudah tahu itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah tapi malah diterjang, padahal dia tahu ilmunya, tahu itu hukumnya haram, tahu itu hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini mereka mendapat siksaan yang lebih berlipat ganda. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini diterangkan bahwasanya sesuatu yang terang, sesuatu yang tampak itu diketahui oleh Allah ataupun yang rahasia. Sesuatu yang tampak itu apa sih? Ma tujahiru bihi wa yakunu alanan madama qad alimahu itsnain. Kata Syekh Sya'rawi, sesuatu yang tampak itu segala sesuatu yang telah diketahui oleh 2 orang. Nah, wis 2 orang itu namanya sesuatu yang tampak. Karena kalau sudah 2 orang, nah ini nanti bisa jadi 22 orang, bisa jadi 222, bisa jadi 22 terus jadi tampak sudah. Sedangkan sebaliknya asir atau rahasia, ma yusirrun, apa itu sesuatu yang rahasia? Yaitu malam tahmis bihi ila ghairik. Kata beliau, sesuatu yang rahasia itu sesuatu yang kamu simpan sendiri, nggak ada yang tahu, satupun orang nggak ada yang tahu. Itu baru disebut sesuatu yang benar-benar rahasia. Nah, karena itu sesuatu yang sifatnya rahasia, baik rahasia untuk diri sendiri atau rahasia untuk keluarga, pasangan, misalkan istri, maka jangan diumbar ke tempat umum, jangan diumbar ke orang lain keluar. Nah, sampai-sampai napa niku di dalam hadis niku sampai dibahas, diterangkan tentang bagaimana kalau ada orang suami kumpul sama istrinya, maka itu tidak boleh cerita-cerita, oh semalam saya begini, saya begitu, nah, semalam saya jurus ini, jurus itu sama istri saya. Ini orang bodoh ini. Nah, kumpul sama istrinya malam-malam, malah diceritakan pagi harinya sama teman-temannya, CS-CS-nya, oh semalam saya ini itu.
sesuatu yang rahasia dia sama istrinya, hubungan rahasia dia sama istrinya, suami istri, tapi dicerita-ceritakan di warung kopi. Ini orang bodoh. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, kata Rasulullah, fahuwa syaiton wa syaitoniyah. Kalau ada suami setelah kumpul sama istri di malam hari cerita-cerita sama orang-orang, sama teman-teman CS-CS-nya, bahas masalah itu. Ada istri sama cerita-cerita sama CS-nya, bahas masalah hubungan suami istri seperti itu. Nah, itu orang, kata Rasulullah dalam hadis itu seperti setan laki-laki sama setan perempuan kumpul kayak pengantin baru gitu, tapi ditonton oleh seluruh orang. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, di zaman itu para sahabat ada yang seperti itu, atau orang-orang yang dulu dia jahiliyah baru masuk Islam, ada yang seperti itu, malam sama istrinya apa, pagi hari dicerita-ceritakan. Akhirnya diingatkan sama Nabi bahwasanya yang seperti itu tidak pantas dan tidak boleh. Bahkan Nabi menyebutkan, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ila imraati wa tufdi ilaih thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibi. Termasuk orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan kedudukan jelek di sisi Allah. Dia dapat kedudukan yang sangat jelek di sisi Allah di hari kiamat adalah apa? Ada seorang suami cerita-cerita hubungan rahasia sama istrinya, maksudnya hubungan suami istri dicerita-cerita, atau istri cerita-cerita sama orang lain tentang hubungan dia sama suaminya di malam hari. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu rahasia baik diri sendiri ataupun yang sudah pasangan rahasia sama istrinya, maka jangan sembarang diomongkan keluar. Begitu juga di dalam hadis niku diterangkan, kita itu Pak, kalau pengen qabul hajat, salah satu rahasianya adalah ini, pinter-pinter nyimpan rahasia. Rahasia itu kalau disimpan itu jadi bahan untuk pelancar hajat dan kebutuhan. Kita mau punya cita-cita apa, punya hajat apa, itu kalau disimpan nggak dicerita-ceritakan itu malah nanti tambah lancar. Kadang-kadang kita kan sebaliknya, kalau punya hajat apa, wes pengumuman sana pengumuman sini. Nah itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dibenahi. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan apa? Ista'inu ala qada'i umurikum bil kitman. Mintalah bantuan kepada Allah kalian wahai umatku, ista'inu, mintalah bantuan ala qada'i umurikum, untuk menggapai urusan-urusan kalian, ai hajatikum, hajat-hajat kalian, cita-cita kalian, bil kitman, dengan disembunyikan. Sembunyikan apa itu keinginan, sembunyikan rahasia, itu bisa memperlancar hajat-hajat terkabul, hajat-hajat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah cerita ke sana, cerita ke sini. Nah, kadang-kadang memang kita itu kalau tertimpa masalah, baik skala kecil apalagi besar, itu memang di pikiran itu pasti ya pusing, mumet, ya, terus sumpek dan lain sebagainya. Manusiawi, wajar. Nah, biasanya jiwa manusia itu plong kalau sudah curhat, plong kalau sudah diomongkan. Ada masalah diomongkan, dicurhatkan, langsung plong. Iya, memang benar seperti itu. Nek disimpen, dendam, dipikir dewe, wah bisa bahaya kalau nggak kuat, kecuali kalau kuat. Ya. Nah, kadang kita perlu untuk curhat, cerita masalah yang sebetulnya rahasia ke orang. Maka yang seperti itu, kalaupun nggak kuat ditahan sendiri, cerita ke orang, cuman dipilih-pilih. Okay. Teman pun ya dipilih-pilih, nggak semua teman. Karena kadang-kadang sebagaimana disebutkan itu, ihdar aduwaka marrah, wahdar sadiqaka alfa marrah. Fala rubbama inqalabas sadiqu fakana adra bil madarrah. Kadang-kadang walaupun teman, jangan suka kita curhat sembarangan, pilih juga. Ya. Terkadang
kita ngomong curhat ke musuh itu bahaya, tapi bahayanya level 1. Karena apa, musuh ya sudah, fitnahnya ya bahannya 1 ya keluar 1. Tapi wahdar sadiqaka alfa marrah, hati-hati dengan teman. Bahayanya itu bisa 1000 kali kalau sampai terjadi permusuhan. Karena itu milih teman ketika kita mau curhat itu dipilih, jangan semua teman. Karena teman itu kalau sudah pas dia nggak cocok atau ada masalah, wah dia akan lebih musuh daripada musuh. Bahkan lebih berbahaya 1000 kali lipat. Nanti ditambah-tambahin, nanti dikorek sana korek sini dan lain seterusnya. Kadang-kadang yang namanya teman bisa berubah menjadi orang yang memusuhi, yang membenci, dan dia menjadi orang yang lebih berbahaya daripada orang yang aslinya memang sudah benci. Karena itu ketika ada masalah, ketika ada rahasia yang memang sudah kita tidak kuat, maka cari tempat curhat yang benar. Lebih-lebih ke orang soleh, lebih-lebih ke teman yang dia itu kita percaya dia ini orang yang baik, orang yang soleh dan seterusnya. Intinya kalau ada masalah boleh curhat, tapi jangan ke sembarang orang, jangan ke sembarang teman. Benar-benar dipilih itu tempat curhat tersebut, karena nanti bisa berbahaya kalau sampai salah tempat, akhirnya kita sendiri yang rugi. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hadirin, yang namanya rahasia itu banyak macamnya. Bisa rahasia perdagangan, rahasia resep masak, misalnya buka warung dia punya rahasia, itu disimpan, jangan diobral-obral, karena memang jadi tempat dia mencari rezeki. Rahasia dalam masalah rumah tangga dan lain-lain. Rahasia itu banyak, tapi Imam Ibnul Jauzi beliau mengkategorikan ada hal-hal yang masuk dalam kategori rahasia yang lebih baik untuk disimpan, jangan diumbar. Pertama apa? Almal, harta. Kita punya nominal harta berapa, jangan dicerita-ceritakan orang. Oh ya, aku ki ATM ku 0,0000 songo, malah rolas ATM ku. Nah, harta diumbar-umbar, dicerita-cerita sembarang wong. Oh, titenon kok bengi langsung dirampok ya. Rahasia harta itu termasuk rahasia. Bahkan beliau mengatakan harta itu kalau bisa dirahasiakan juga dari istri sama anak. Dirahasiakan sebagian, jangan semua dikekno. Nantinya apa? Oh, anak akhirnya tahu, oh bapakku sugih, akhirnya kita buaya rono rene. Kata tahu ayahnya juga duitnya bapakku wakai. Istri juga sama, akhirnya dia boros, check out bendena. Kenapa? Duitnya akeh, bojone nol wae wakai, bojoku duitnya akeh. Akhirnya terlalu boros gara-gara apa? Tahu kalau uangnya banyak. Kalau tahu uangnya banyak, boros. Sebaliknya, kalau tahu duitnya suami ATM ingin nolnya gak ono. Aduh, tes bojoku kok ono. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya diolok-olok. Nah, istri yang enggak tahu memposisikan diri, suaminya diolok-olok. Wong lanang gededar ono rene sarungan kok wong sunat, buat gawe gak jegos dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kadang-kadang perlu ada harta yang kita simpan. Nah, ketika istri ngamuk-ngamuk ngoten niku, iki lho duit akeh nyok, tak kei shopping kono. Meneng. Tapi nek sampean Mas gak duwe blas, istri ngamuk, nggih. Apa kaya kok enten gak duwe apa-apa. Karena itu kata beliau, Imam Ibnul Jauzi ini, ada kalanya sebagian harta itu dirahasiakan. Biar istri itu tidak boros karena harta kita ketika banyak, dan biar istri itu juga bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga perilakunya ketika kita tidak punya duit. Oh, jangan-jangan suamiku duit akeh. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu tergantung masing-masing. Kadang-kadang nonton sing wis dibojo yang menurutnya gak karo-karuan, kayak dipangkani apa meneng nurut ya alhamdulillah. Tapi nek sebaliknya kadang-kadang ngonten-ngonten niku, ada uang disayang, nggak ada uang ditendang, ya wis nasib sabaro, bae. Nah, yang jelas harta itu rahasiakan, terutama kepada orang lain. Jangan kita cerita-ceritakan kekayaan kita, gua ya duitku akeh ngene. Hati-hati, itu bisa berbahaya, bisa menjadi bumerang untuk kita. Kok begitu dirampok langsung iso bahaya. Yang kedua kata beliau al-masaib, musibah-musibah.
penyakit dan lain-lain. Itu kalau bisa dirahasiakan, ojo dicerita-ceritakan warung kopi. Aduh, aku ini penyakit iki nerono dolan rono critakno meneh. Sak desa rene kabeh penyakite. Penyakit dari asam aurat, darah tinggi, kabeh reti. Kalau penyakit entok wong kaya akhirnya sampean sendiri yang rugi. Sampean yang jadi bahan ketawaan orang kalau kayak penyakit entok duit akeh tapi penyakit ya wae. Akhirnya nggak ada untungnya, penyakit kita tidak sembuh, tapi kita malah jadi bahan ketawaan orang. Bahkan mungkin ada yang nunggu-nunggu, kapan mati nih yo, bojone si ayu kok. Nah, repot lagi. Karena itu penyakit jangan cerita-ceritakan, cerita cukup ke dokter atau sama keluarga aja. Nek keluar wis kaya kok wong sehat, gagah perkosaan nek bro nggih. Buagang etokno tampan, tawa kuwate ngoten. Enggak usah cerita penyakit ke orang-orang yang kita nggak kenal, orang-orang yang ada di luar yang nggak ada kepentingan ke situ. Itu termasuk rahasia yang harus dirahasiakan, harus disimpan. Yang ketiga, qadrusin, umurmu piro. Nah, itu rahasia. Jangan ceritakan sama orang kecuali untuk hal-hal yang penting, dokumen dan lain-lain. Nah, itu baru. Tapi kalau sama orang-orang yang orang umum, nggak usah cerita-cerita umur. Kenapa? Ya itu tadi. Akhirnya nanti kalau dia masih muda disepelekan aja canom aja. Cah kemarin sore orang itu nomornya cilik, serasa digugu, nggak usah didengar orang cah cilik. Diremen akhirnya karena tahu umur. Atau kalau sudah tua, ya podo wae diremen dan wong tua ikan danane angel. Nah, akhirnya kan repot. Maka umur kata beliau termasuk sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena setiap sesuatu yang terjadi pada kita, yang ada pada kita, tidak semua harus dikonsumsi publik. Ada privasi sendiri yang tidak usah diceritakan keluar. Ada sesuatu yang harus ditutupi, khusus kita sendiri yang tahu, atau khusus keluarga sendiri yang tahu. Ala kulli hal, di sini kesimpulan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu yang tampak dan segala sesuatu yang rahasia. Semuanya diketahui oleh Allah, semuanya tanpa terkecuali. Beda sama makhluk yang pengetahuannya terbatas. Kemudian yang kedua, orang yang bermaksiat dengan ilmu, secara khusus orang Yahudi tahu isi ilmu yang ada di Taurat bahwasanya Nabi benar, tapi malah mereka mengkufuri Nabi, mengingkari Nabi. Atau secara umum orang yang punya ilmu tapi ilmunya malah dipakai untuk maksiat, maka mereka adalah orang yang mendapatkan kelak siksaannya levelnya paling tinggi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, sembunyikan rahasia-rahasia yang ada pada diri kita. Jangan semuanya diceritakan kepada orang, tapi dipilih. Kalau perlu disembunyikan. Menyembunyikan rahasia itu bisa mempercepat hajat dan keinginan. Nah, semoga kita semua dituntun oleh Allah, setiap saatnya kita dipilihkan oleh Allah sesuatu yang terbaik di setiap hari kita. Makanya para ulama niku istikharah niku tiap hari, Pak. Setiap saat istikharah, biar apa? Di hari itu dipilihkan oleh Allah pilihan terbaik. Dipilihkan oleh Allah perbuatan terbaik. Setiap harinya istikharah. Kita misalkan mau ke pasar, ini nanti sing tak belanja, tak isi apa ya? Nah, itu kan perlu pilihan. Sing iki sik apa iki sik. Nah, itu perlu pilihan. Kalau kita istikharah nanti dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Oh, saya ini pulang ke Jawa itu enaknya kapan ya? Oh, di tanggal ini apa ini ya? Nah, kalau kita istikharah setiap hari, itu nanti yang kita lakukan insya Allah yang terbaik karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan istikharah ketika kayak nom cuman pas mau nikah aja, jangan. Tapi kalau para ulama itu istikharah itu tiap hari, karena kita itu kalau mau makan, ini saya ini makan apa, minum kopi apa teh, makan ini apa ini. Nah, itu kan yang tahu kan kita. Maka kita kan perlu milih dalam makanan, milih dalam pakaian, milih dalam aktivitas dan seterusnya, itu semua perlu pilihan. Nah, kalau dipilihkan oleh Allah maka itu jadi pilihan terbaik. Karena itu rahasia-rahasia dan semua yang kita lakukan niku hendaknya jangan semua diumbar, terutama rahasia tadi itu, agar kita semua menjadi orang yang benar-benar berada dalam kebaikan dan nanti tidak jadi blunder. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum.